kita akan mulai pada kita. Sebelum itu, yuk sama-sama kita satu di dalam doa. Syukur Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat setiap kami dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan, buat perlindungan-Mu selama ini Tuhan, buat setiap kami Tuhan. Kami boleh sehat Tuhan, kami boleh menjalankan setiap aktivitas kami Tuhan dengan normal Tuhan. Kami tahu Tuhan di kondisi yang tidak mudah Tuhan buat semuanya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Kau selalu ada untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap puji-pujian ini Tuhan ini boleh jadi persembahan yang berkenan Tuhan dalam hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Okay. Siap memuji Tuhan, amin? Yes. Yeah.
kita siapkan hati kita buat nyembah Tuhan. Jesus, syukur yes, mari masuk ke dalam Tuhan. Jesus, syukur
pagi Tuhan kami akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati anak-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dari Kristian Tuhan, biarlah Tuhan apapun yang Ia ucapkan Tuhan dari lidah bibirnya Tuhan itu boleh jadi kehendak-Mu Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah Tuhan firman pada malam hari ini Tuhan itu boleh tertanam Tuhan, boleh tumbuh Tuhan, dan boleh berbuah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan menyerahkan ibadah pada hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Sekarang waktunya untuk memberi yang terbaik. Aku akan bacakan dari Lukas 19. Di sini diceritakan seorang kepala pemujukan yang sangat kaya bernama Zakeus. Di hari itu, dia sedang ingin mencari tahu siapakah Yesus itu. Di ayat 5 dikatakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Di ayat selanjutnya dikatakan, tapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Lalu Zakeus di ayat 8 berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Lalu Yesus berkata kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Nah, Zakeus adalah seorang kepala pemujukai. Dia sangat kaya karena dia banyak mencurangi orang lain di masa lalunya untuk mendapatkan kekayaan itu. Dan ketika ia bertemu dengan Yesus, ketika Yesus datang ke rumahnya, dia mengaku kesalahannya. Dia mengerti kesalahannya dan dia ingin berbalik dan mengikut Yesus. Tanpa apapun dia langsung berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Di sini dia berkata ini tanpa Yesus harus menyuruhnya untuk memberi. Tanpa Yesus menanya dia atau meminta dia untuk mengembalikan kekayaan yang dia dapatkan kepada orang-orang lain atau menunjukkan kemurahannya lewat pemberian. Tanpa Yesus meminta dia untuk melakukan itu, Zakeus dengan sendirinya dia berpikir dari hatinya ketika ia bertemu dengan Yesus, dia ingin untuk memberi, dia ingin untuk menunjukkan kemurahan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang dia curangi. Dia ingin menunjukkan kebaikan karena dia hari itu mengikut Yesus, dan itulah yang timbul di hatinya. Dan aku percaya Yesus ingin kita tahu bahwa ingin kita untuk berpikir ketika kita mendengar firman, ketika kita membaca firman di waktu kita masing-masing, apakah yang timbul di hati kita? Ketika Yesus datang dan merubah hidup kita, apakah yang timbul di hati kita? Bagaimanakah kita bisa menunjukkan suatu kemurahan? Bagaimanakah kita bisa menunjukkan kebaikan? Walaupun sudah tidak mungkin, tetapi bagaimanakah kita bisa mengembalikan kebaikan yang Tuhan tunjukkan kepada kita? Itulah yang Tuhan ingin kita tahu, bahwa kita tidak perlu disuruh orang lain, kita tidak perlu diminta orang lain, tapi kita dengan sendirinya, ayo mari kita melakukan suatu kemurahan. Dan Yesus berkata juga, dari hal-hal beginilah kita bisa tahu bahwa kita betul-betul diubahkan oleh Tuhan. Dari ketika kita diubahkan oleh Tuhan, maka yang datang setelah itu adalah kasih, datang setelah itu adalah buah-buah roh. Salah satu buah roh adalah kemurahan. Kemurahan benar-benar murah. Itu bukan suatu yang harus megah. Itu bisa kita lakukan dimanapun, kapanpun. Itulah bukan harus jadi hal yang susah, tapi kita bisa lakukan itu, sekecil apapun itu, kemurahan. Dan ketika kita memberi saat ini atau di hari-hari kita,
marilah kita memberi dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Kau ubahkan hidup kita. Terima kasih oleh firman-Firman-Mu yang Kau berikan kepada kita, ya Tuhan. Saat ini ketika kami ingin memberi, Tuhan, ketika kita bertemu dengan-Mu, mendengar firman-Mu, kita ingin tahu apa yang bisa kita lakukan, Tuhan. Dan kita ingin memberi dengan sukacita. Kita ingin menunjukkan kemurahan kepada orang lain, Tuhan. Dan Tuhan, ajarilah kita untuk menjadi pemberi. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau beri kepada kita. Dan kiranya Kau sertai kami di hari-hari kami. Kau lindungi kami, semua orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di Chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian. Dan yang pertama, untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam, kita ada dua Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Friska atau Modi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan and God bless you. Amin, shalom saudara sekalian, puji Tuhan kita boleh berkumpul sekali lagi meskipun masih harus secara online gitu ya. Kita boleh beribadah bersama-sama, kita boleh menikmati hadirat Tuhan bersama. Dan hari ini kita mau belajar satu bagian firman Tuhan, kita mau merenungkan bersama-sama satu bagian firman Tuhan. Saya berdoa biar Roh Kudus boleh memberikan pengertian kepada setiap kita pribadi lepas pribadi, dan saya berdoa kita boleh menangkap sesuatu. Hidup kita boleh dikuatkan di masa pandemi yang hari-hari ini sedang berlangsung gitu ya. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, mari sama-sama kita satukan hati kita tunduk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang luar biasa Engkau berikan untuk setiap kami boleh beribadah Tuhan. Dan sebentar kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau belajar akan firman-Mu. Biarkan Roh Kudus-Mu yang boleh memberikan pengertian kepada setiap kami, setiap anak-anak-Mu Tuhan yang boleh mengikuti ibadah online hari ini. Dan kami berdoa biar sungguh Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu ini Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau Tuhan yang memimpin ibadah kami sampai dengan selesainya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang siap untuk merenungkan firman Tuhan bersama saya katakan amin. 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 Oke, hari ini kita mau belajar satu bagian firman Tuhan. Saya nggak akan lama hari ini. Kita mau merenungkan tentang yang namanya pengharapan. Sama-sama katakan dengan saya, pengharapan. Oleh sebab itu, judul firman saya hari ini adalah hope. 4 huruf gitu ya, hope atau pengharapan. Nah, kita mau belajar tentang bagaimana kita bisa mempunyai pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena apa? Karena di dalam satu kondisi yang hari-hari ini sedang berlangsung gitu ya, berita yang terus
berkembang. Kalau kita lihat TV atau kita baca berita online, media online dan lain sebagainya, hari-hari ini kita dipenuhi dengan satu kondisi yang tidak menentu, dan bisa kita katakan kondisi-kondisi hari ini adalah kondisi-kondisi di mana begitu mencekam gitu ya. Karena apa? Karena di mana-mana beritanya tentang COVID dan lain sebagainya. Muncul varian baru, varian Delta, kemudian sekarang berkembang lagi, muncul varian yang update lagi gitu ya, terbaru, yaitu varian Lambda dan lain sebagainya. Dan kalau kita melihat bagaimana hari-hari ini boleh berjalan, itu sangat-sangat penuh dengan yang namanya ketidakpastian. Bahkan gitu ya, kita nggak pernah tahu bagaimana perekonomian kita mungkin 1 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan. Kita nggak pernah tahu karena di masa pandemi hari-hari ini. Dan seringkali kita dengar berita, oh ya, teman kita atau saudara kita, saudara terdekat kita, atau bahkan gitu ya, keluarga kita harus dinyatakan positif COVID-19 hari-hari ini. Dan tentu di saat yang seperti ini, kondisi hari-hari yang berat seperti ini menimbulkan satu kebingungan atau satu kebimbangan, muncul suatu kekhawatiran gitu ya, muncul satu ketakutan. Gimana ya kalau kita mulai berpikir, gimana ya kalau si A itu tertular COVID dan dia harus bekerja satu kantor dengan aku. Atau mungkin kita mulai berpikir, kalau aku di luar gimana ya, apakah orang-orang di sekelilingku itu sehat semua dan lain sebagainya. Dan kita mulai penuh dengan kekhawatiran, hati kita penuh dengan ketakutan gitu. Dan oleh sebab itu hari ini saya mau membahas, atau saya mau share dengan teman-teman sekalian tentang firman ini, tentang pengharapan gitu ya. Karena apa? Karena di tengah-tengah masa yang sulit, masa yang berat seperti hari-hari ini, kita mulai yang namanya hilang pengharapan. Berapa banyak gitu ya kita di tempat ini yang mengikuti ibadah online hari ini, kita mulai bertanya ke Tuhan, Tuhan gimana keluargaku, Tuhan gimana pekerjaanku, Tuhan gimana masa depanku. Kita mungkin mulai kehilangan arah, kita mungkin kehilangan pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Kita mulai menanyakan, Tuhan 1 minggu ke depan aku gimana ya, atau enggak 1 bulan ke depan aku gimana ya, Tuhan gimana ya kalau kontrakku di kerjaanku sudah habis, Tuhan bagaimana, apakah orang-orang sekelilingku sehat dan lain sebagainya. Kita mulai kehilangan yang namanya pengharapan. Oleh sebab itu hari ini mari sama-sama kita renungkan, dan saya berdoa biar firman ini benar-benar boleh menguatkan setiap kita, boleh benar-benar memberikan satu dorongan, satu recharge kembali gitu ya, satu kekuatan kembali di dalam masa pandemi yang boleh berjalan hari-hari ini. Dan tadi saya sempat searching waktu saya nyiapin firman ini, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ketika kita mendengar pengharapan itu berarti adalah sesuatu yang diharapkan. Jadi kita mengharapkan sesuatu, kita sedang menginginkan sesuatu dan berharap hal itu boleh kita terima. Kemudian keinginan supaya menjadi kenyataan. Dan yang ketiga, definisi yang ketiga adalah orang yang diharapkan atau yang dipercaya. Itu adalah gambaran atau arti dari pengharapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan setiap kita pasti gitu ya, pasti mengharapkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita mengharapkan satu kebahagiaan, kita mengharapkan keluarga kita boleh utuh, kita mengharapkan diberikan umur panjang, kita mengharapkan sesuatu yang baik di pekerjaan kita boleh naik level, naik gaji dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita sebagai manusia tentunya kita penuh dengan pengharapan, satu keinginan demi keinginan yang lain yang ingin kita gapai. Namun kenyataannya nggak selalu demikian gitu loh. Karena apa? Karena seringkali apa yang terjadi tidak seperti yang kita kehendaki seperti hari-hari ini. Sekali lagi saya ulangi, karena seringkali apa yang terjadi gitu ya, apa yang kita hadapi sekarang ini nggak seperti apa yang sudah kita planningkan sebelumnya, nggak seperti apa yang sudah kita kehendaki sebelumnya. Jadi
semuanya nggak sesuai harapan. Mungkin kita yang sudah plan tahun ini kita mau melakukan sesuatu, kita mau berlibur, kita mau melakukan banyak hal gitu ya. Semuanya harus berubah dan kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kita mungkin ada di satu titik yang namanya kehilangan pengharapan. Kehilangan pengharapan. Tapi Alkitab katakan bahwa kita punya pengharapan yang sejati, pengharapan yang tidak mengecewakan. Dan bagaimana kita bisa memiliki hal itu, bagaimana kita bisa mengalami pengharapan yang sejati itu. Nah, kita mau belajar hari ini. Saya mau rindu bagikan 2 poin tentang bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu bisa kita miliki. Karena apa? Karena dunia nggak bisa memberikan itu. Ketika kita mengharapkan pada dunia, ketika kita mengharapkan pada orang-orang sekeliling kita, semuanya itu penuh dengan ketidakpastian. Jadi kita nggak bisa berharap sama mereka gitu ya. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu kita dapat miliki. Jadi saya akan share 2 poin. Yang pertama, pengharapan, kita perlu tahu dulu bahwa pengharapan itu adalah sebuah proses. Pengharapan itu adalah sebuah proses. Sama-sama katakan dengan saya, proses. Pengharapan adalah sebuah proses. Roma pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-3 sampai dengan ke-5. Kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 sampai dengan ke-5. Dikatakan demikian, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Sekali lagi, pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sekali lagi, ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Dan semuanya itu dimulai dari yang namanya kesengsaraan. Jadi pada ayat ini gitu ya, kita boleh belajar, kita boleh mengerti bahwa pengharapan itu adalah hasil akhir dari sebuah proses. Jadi ini berbicara tentang proses, bukan suatu yang instan gitu loh. Seringkali kita sebagai manusia, kita maunya yang instan, kita maunya yang gampang, shortcut gitu ya. Cuman Alkitab berbicara tentang hal yang berbeda, tentang pengharapan. Pengharapan adalah hasil dari sebuah proses yang panjang. Alkitab katakan kesengsaraan dulu perlu kita lalui. Kesengsaraan, kesulitan demi kesulitan, pencobaan demi pencobaan harus kita alami. Tentu gitu ya, pencobaan yang Alkitab katakan di sini bukan tentang pencobaan yang karena kesalahan kita gitu ya, bukan karena hal-hal yang mungkin kita lakukan dan itu adalah hasil dari apa yang kita kerjakan, bukan gitu loh. Kesengsaraan di sini adalah hal-hal yang mungkin Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita untuk membawa kita semakin dewasa gitu ya. Dan kesengsaraan ini yang akhirnya nantinya itu menghasilkan yang namanya ketekunan. Tekun. Ketika kita mulai belajar untuk tetap menjalani setiap proses kehidupan kita, kesulitan demi kesulitan. Nah, ini nantinya yang akan membentuk suatu ketekunan. Ketekunan kemudian berjalan diuji gitu ya, yang nanti akan menimbulkan tahan uji, dan sampai pada akhirnya tahan uji Alkitab katakan akan menimbulkan, menghasilkan pengharapan. Jadi sekali lagi, pengharapan adalah sebuah proses yang panjang. Kita perlu lalui dulu setiap kesulitan. Ketika kita mau setia, ketika kita mau tetap percaya sama Tuhan, ketekunan itu boleh kita dapatkan. Ketekunan itu nantinya akan diuji lagi hingga akhirnya menghasilkan satu pengharapan yang teguh di dalam Kristus Yesus. Dan pengharapan ini adalah pengharapan yang gak mengecewakan. Karena apa? Karena sesuatu yang dibangun di atas dasar proses. Ada proses yang perlu kita lewati, step demi step perlu kita lewati. Seringkali gitu ya, orang-orang banyak yang kecewa gitu ya. Pada kenyataannya banyak orang yang kecewa gitu loh akan pengharapannya sendiri. Karena apa? Karena
mungkin mereka nggak meletakkan pengharapannya di depan proses. Mungkin mereka meletakkan pengharapannya di depan proses. Jadi sesuatu yang instan seperti yang saya katakan tadi, sesuatu yang instan, dan banyak orang yang kecewakan hal itu. Kenapa ya aku nggak bisa mendapatkan hal ini? Kenapa ya aku nggak bisa? Aku pingin ini, aku berharap Tuhan kasih hal ini. Tapi kenapa hal itu nggak sesuai dengan apa yang terjadi saat ini? Seringkali banyak orang yang kecewa karena apa? Karena mereka meletakkan pengharapan mereka di depan proses. Mereka meletakkan pengharapan mereka di depan proses yang ada. Ketika seseorang meletakkan pengharapan terlebih dahulu, pengharapan tersebut dapat mengecewakan ketika itu nggak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi kita. Dan ketika kesengsaraan datang gitu ya, dan belum tahan uji, maka pengharapan kita membuahkan sebuah kekecewaan. Oleh sebab itu stepnya jelas Tuhan katakan, kesengsaraan, kesulitan demi kesulitan dulu. Bukan Tuhan ini mau membawa kehidupan kita sulit terus, bukan gitu ya. Tapi yang Tuhan mau adalah Tuhan mau memproses hidup kita. Semakin hari boleh semakin dimurnikan. Dan ketika kita melewati masa-masa yang sulit, kita punya respon hati yang benar, kita punya sikap hati yang benar, hal itu akan menghasilkan sebuah ketekunan. Ketekunan ini yang nantinya akan diuji lagi hingga akhirnya menghasilkan sebuah pengharapan. Jadi sekali lagi kita perlu mengerti bahwa pengharapan kita itu adalah sebuah proses yang panjang, bukan sesuatu yang instan. Seringkali banyak orang kecewa, Tuhan ketika aku pingin ini kenapa Tuhan gak kasih? Ketika aku pingin orang tuaku sembuh, kenapa Tuhan gak kasih? Ketika aku pingin orang-orang di dekatku boleh diselamatkan, kenapa Tuhan gak kasih? Kadang kita penuh dengan kekecewaan karena kita meletakkan pengharapan kita di depan proses yang ada. Kita maunya instan. Kita mikir, Tuhan ketika aku pingin, Tuhan harus segera kasih. Ketika aku ingin sesuatu, Tuhan harus segera kasih di dalam hidupku. Seringkali kita tuntut Tuhan. Seringkali kita memaksa Tuhan. Padahal Tuhan sudah ajarkan di dalam Alkitab gitu ya. Ketika sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan sudah mengajarkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Apa yang Yesus katakan pada saat doa? Dia katakan, kalau bisa Tuhan, kalau bisa Bapa lalukan cawan ini daripadaku. Tapi Tuhan katakan di akhir doanya, sekali lagi biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Nah, ini yang seringkali kita lupa. Kalimat terakhir ini yang seringkali kita lupa. Kita terus nuntut yang awal. Tuhan kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku. Tuhan kalau bisa lalukan kesulitan ini daripadaku. Seringkali kita minta masalahnya yang dipinggirkan. Padahal yang sebenarnya perlu kita kerjakan bukan meminta masalahnya dipinggirkan gitu ya. Masalahnya akan tetap ada, tapi yang perlu kita doakan adalah kita meminta Tuhan biar ada kemurahan Tuhan, biar ada kasih karunia Tuhan. Ketika kita melewati setiap masalah yang ada, kita boleh diberikan kekuatan, kita boleh diberikan proteksi. Kita ada proteksi daripada Kristus ketika kita melewati kesulitan demi kesulitan. Itu yang sebenarnya kita perlu kerjakan. Tapi apa? Banyak orang, Tuhan kalau bisa aku nggak melalui hal ini ya. Tuhan kalau bisa aku nggak melalui kesulitan ini ya. Tuhan kalau bisa Tuhan kasih uang yang cukup ya buat aku, buat keluargaku, ekonomiku nggak terganggu dan lain sebagainya. Kita mau yang instan tanpa kita mau berproses. Padahal pengharapan yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang melalui proses. Ketika kita melalui setiap proses yang ada, ketika kita mau setia, pengharapan itu, harapan yang tidak mengecewakan itu boleh kita alami di dalam kehidupan setiap kita. Jadi poin saya yang pertama, bagaimana kita bisa memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan. Yang pertama, kita perlu ngerti dulu, kita perlu ubah persepsi kita dahulu bahwa pengharapan itu bukan sesuatu yang instan. Pengharapan itu adalah sebuah proses. Sama-sama katakan dengan saya, proses. Amin. Pengharapan adalah sebuah proses.
Kemudian yang kedua gitu ya. Yang kedua, jadi poin saya yang terakhir karena saya hari ini cuma share 2 poin. Yang kedua, apa yang perlu kita kerjakan untuk memperoleh atau kita boleh mengalami pengharapan yang sejati, pengharapan yang nggak mengecewakan. Yang kedua adalah kita perlu meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, ini penting banget gitu ya. Penting banget. Karena apa? Karena seringkali sebagai manusia, kita meletakkan pengharapan kita kepada orang-orang yang kelihatan atau pribadi yang kelihatan gitu. Seringkali kita meletakkan pengharapan kita pada hal-hal yang pasti. Kita meletakkan pengharapan kita pada kemampuan kita mungkin. Kita meletakkan pengharapan kita pada ambisi kita. Mazmur 147 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Sekali lagi, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ketika kita berharap pada manusia, pada kekayaan yang kita miliki, kekuatan atau jabatan kita di tempat kerja kita, dan sebagainya, pengharapan kita dapat mengecewakan. Dan itu sesuatu yang real terjadi gitu. Seringkali banyak orang kecewa karena mungkin mereka berpikir, loh aku punya uang, tapi kenapa semuanya nggak terjadi sesuai kehendakku? Mengecewakan gitu. Bahkan terkadang orang yang begitu kita percayai gitu ya, dapat mengecewakan kita. Makanya Alkitab katakan, meletakkan pengharapan itu penting. Kita perlu ngerti dulu di mana kita meletakkan pengharapan kita. Nah, kalau keliru ini jadi yang bahaya. Kita perlu meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Dan satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan itu adalah pengharapan di dalam Tuhan. Sebab apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Alkitab katakan, rancangan aku adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Kadang apa yang kita alami gak sesuai dengan ekspektasi. Tapi Tuhan izinkan hal itu terjadi. Tapi ada satu kekuatan gitu loh. Ketika semuanya gak terjadi sesuai ekspektasi kita, Tuhan memberikan satu kekuatan agar kita boleh tetap berharap sama Tuhan, agar kita boleh tetap belajar meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita gak kecewa ke Tuhan. Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Ini menjadi suatu hal yang penting. Ketika kita salah meletakkan pengharapan kita, maka kekecewaan itu bisa kita terima. Dan sangat besar kemungkinannya untuk kita terima itu. Mungkin kita berharap sama teman kita, oh ya, dia pasti bisa bantu aku. Tapi ternyata pada kenyataannya semuanya gak berjalan demikian. Kita mulai kecewa dengan mereka. Atau mungkin kita berpikir uang gitu ya bisa memenuhi kebutuhanku, bisa memenuhi keinginanku. Tapi pada kenyataannya ternyata mungkin kita merasa ada di dalam satu titik yang ternyata gak demikian ya. Harapan kita gak sesuai dengan ekspektasi kita ya. Oleh sebab itu sekali lagi penting untuk kita mengerti di mana kita meletakkan pengharapan kita. Jadi yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami atau mempunyai pengharapan yang tidak mengecewakan. Yang kedua, letakkanlah pengharapanmu di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus. Hari ini, mari belajar dua hal ini. Untuk apa? Untuk kita gak hilang pengharapan. Di masa pandemi, di masa sulit, di masa yang penuh dengan ketidakpastian, kita bisa terus meletakkan pengharapan kita di dalam Kristus Yesus, dan kita boleh mengalami pengharapan yang sejati. Itu boleh ada di dalam hidup setiap kita. Ada satu ilustrasi gitu ya, sebelum saya tutup dalam doa. Satu kali gitu ya, ketika saya pernah pergi ke seperti Universal Studio gitu ya di Singapura, dan pada saat itu tempatnya lumayan rame gitu ya sebelum pandemi terjadi. Dan saya masuk ke wahana yang ada, setiap permainan yang ada, karena mereka
menyiapkan atau menyuguhkan kayak mainan atau mungkin kayak film-film kayak gitu ya. Jadi kayak show-show dan lain sebagainya. Nah, itu mereka menyediakan demikian. Dan pada saat itu karena kondisi yang cukup ramai, akhirnya saya mulai nyari gitu loh tempat-tempat mana aja yang kira-kira nggak terlalu ramai ya. Karena juga kalau nunggu terlalu lama capek kan. Karena saya nggak beli yang tiket tiket yang privilege gitu ya, yang lebih mahal untuk punya akses yang lebih cepat. Saya beli tiket yang biasa. Akhirnya saya mulai cari permainan mana ya kira-kira yang nggak terlalu banyak orang, yang nggak terlalu ramai, dan akhirnya saya temukan gitu loh kayak satu permainan yang kayak piramida di Mesir gitu. Jadi itu kayak roller coaster seperti itu, dan akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke sana karena saya lihat antriannya nggak begitu ramai. Akhirnya singkat cerita saya mulai jalan, saya mulai masuk di dalam rute antrian itu, dan semakin dekat dengan pintu masuk gitu ya, saya berpikir oke, habis gini kita akan main dan kita nggak perlu tunggu lama. Dan ternyata setelah masuk di dalam pintu itu, ternyata saya baru menyadari bahwa di dalam ruangan tersebut masih ada antrian yang cukup panjang gitu ya, yang harus saya tunggu, dan saudara-saudara yang lain juga perlu menunggu gitu. Dan saya akhirnya sadar, ternyata apa yang kelihatan di depan itu nggak sesuai dengan ekspektasi saya. Dan ketika saya masuk, ternyata ada satu ruangan di mana itu penuh dengan orang, ramai banget gitu ya. Pada saat itu banyak orang yang mengantri, udah kayak ular gitu toh, mengantri. Setiap mereka ada di dalam ruangan tersebut. Dan pada saat itu akhirnya saya harus menunggu cukup lama sebelum saya naik wahana tersebut. Saya menyadari bahwa ternyata apa yang kelihatan di depan itu nggak sesuai dengan ekspektasi. Saya pikir setelah pintu masuk saya akan langsung main. Enggak gitu ya. Setelah pintu masuk ada satu ruangan lagi di mana banyak orang tetap harus antri, banyak orang tetap harus nunggu. Dan akhirnya pada saat itu saya nunggu sampai dengan main wahana, dan keluarnya cepet gitu ya. Mainnya cepet, nunggunya yang lama. Dan setelah itu saya melanjutkan permainan yang lain. Tapi yang saya mau bahas di sini adalah terkadang ini di dalam kehidupan kita melihat sesuatu yang mungkin bagi kita wah ini kayak baik ya. Kita mungkin berpengharapan, kita punya pengharapan, kayaknya ketika aku melakukan ini aku akan sukses deh. Ketika aku bekerja di tempat ini aku akan punya kehidupan yang mapan deh. Kita mulai berharap. Tapi nggak jarang juga gitu ya, nggak sedikit daripada kita menemukan yang namanya kekecewaan karena apa yang kita alami itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi hari ini guys, mari belajar. Kita perlu ngerti dulu bahwa pengharapan itu adalah sebuah proses. Kita nggak bisa meletakkan pengharapan di depan proses. Kita nggak bisa meletakkan pengharapan di depan kesengsaraan. Bukan berarti Tuhan mau membuat kita sengsara dulu. No. Tapi yang Tuhan maksudkan adalah Tuhan ingin membentuk hati kita dulu. Sampai kita punya respon hati yang benar dulu. Kita punya sikap hati yang benar dulu. Sebelum kita punya pengharapan yang teguh di dalam Kristus Yesus. Karena ketika kita belum diproses dan mungkin pengharapan kita nggak sesuai ekspektasi, kita akan menyalahkan Tuhan. Kita akan menyalahkan sekeliling kita. Jadi pengharapan adalah sebuah proses. Dan yang kedua, kita perlu ngerti dulu di mana kita meletakkan pengharapan kita. Apakah kita meletakkan pengharapan kita di kekayaan kita? Apakah kita meletakkan pengharapan kita di orang-orang yang kita percayai? Ataukah kita meletakkan pengharapan kita di dalam Kristus Yesus? Dan kita perlu ngerti itu dulu. Kita perlu pahami itu dulu. Karena kalau enggak, kekecewaan sangat mungkin terjadi ketika apa yang kita alami nggak sesuai dengan ekspektasi. Jadi hari ini, mari belajar di masa pandemi, masa yang penuh dengan ketidakpastian. Mari kita belajar untuk tetap memegang teguh pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Don't lose your hope.
jangan kehilangan pengharapanmu. Jangan kehilangan pengharapanmu di dalam Kristus Yesus. Meskipun kondisinya berat, meskipun kondisinya penuh dengan ketidakpastian, tapi Tuhan Yesus tetap berjalan bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia sudah menebus dosa setiap kita. Dan bukan hanya itu, ketika dia bangkit gitu ya, 3 hari dia bangkit. Pada hari yang ketiga, hari Minggu, dia bangkit. Itu artinya ada pengharapan yang sungguh tersedia bagi kehidupan saudara dan saya. So, sekali lagi, jangan hilang pengharapan, jangan hilang ekspektasi di dalam Kristus Yesus, dan mari terus melayani Tuhan, melakukan apa yang menjadi bagian kita, dan terus menjaga kehidupan kita untuk senantiasa sesuai kehendak Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya berdoa biar firman ini boleh meneguhkan setiap kita, boleh menguatkan setiap kita. Sama-sama kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk setiap firman yang boleh ditabur Tuhan. Aku berdoa biar itu boleh bertumbuh berkali-kali lipat di dalam hati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa biar Roh Kudus-Mu boleh memberikan pengertian, boleh menuntun kehidupan kami Tuhan pada pengharapan yang tidak mengecewakan, yaitu di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu selesai, tapi aku berdoa biar sungguh Roh Kudus-Mu terus bekerja senantiasa di dalam hati setiap anak-anak-Mu Tuhan, memberikan satu kepastian, memberikan satu pengharapan yang teguh Tuhan di masa yang penuh dengan ketidakpastian hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Materaikan firman-Mu, ajar setiap kami untuk terus berharap kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas kalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan tetap jaga kesehatan gitu ya. Tetap pakai masker, lakukan protokol ketat, dan Tuhan Yesus memberkati. See you minggu depan.